Di video pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini, kita akan membahas tentang indirect speech. Indirect speech atau reported speech adalah suatu cara mengungkapkan apa yang orang lain atau speaker telah katakan secara langsung atau direct speech, yang dapat berupa pernyataan, pertanyaan, atau ucapan lainnya dengan mengubah format pembicaraan tersebut sehingga menjadi lebih jelas, alami, dan efisien bagi pendengarnya. Logikanya, seorang penyampai berita tidak melaporkan persis setiap kata yang diucapkan oleh seseorang. Direct speech yang diubah menjadi indirect speech tersebut dapat berupa statement atau pernyataan, imperatif berupa command atau perintah, invitation atau undangan, request atau permintaan, yes no question atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, maupun information question atau WH question atau pertanyaan akan informasi. Nah, berikut ini merupakan contoh kalimat dari direct speech ke indirect speech. Pertama yaitu bentuk statement. Contoh kalimatnya, I'm not hungry now. I'm not hungry now. Saya tidak lapar sekarang. Berubah menjadi, he said that he was not hungry at the time. He said that he was not hungry at the time. Dia berkata bahwa dia tidak lapar saat itu. Yang kedua, bentuk imperatif. Contoh kalimatnya, do not touch my computer. Do not touch my computer. Jangan sentuh komputerku. Berubah menjadi, she told me not to touch her computer. She told me not to touch her computer. Dia berkata pada saya untuk tidak menyentuh komputernya. Bentuk ketiga yaitu yes no questions. Contoh kalimatnya, did you eat my cake? Did you eat my cake? Apakah kamu makan kueku? Berubah menjadi, she wanted to know if I'd eaten her cake. She wanted to know if I'd eaten her cake. Dia ingin tahu apakah saya telah memakan kuenya. Nah, bentuk yang keempat yaitu information question atau WH question. Contoh kalimatnya, who is the winner? Who is the winner? Siapa pemenangnya? Berubah menjadi ke bentuk indirect speech. He asked me who the winner was. He asked me who the winner was. Dia bertanya pada saya siapa pemenangnya. Rules atau aturan-aturan untuk mengubah direct speech menjadi indirect speech bisa dengan menghilangkan tanda baca kutip, menghilangkan huruf kapital di awal kalimat, menambahkan that, ini bersifat opsional, mengubah pronoun menjadi orang ketiga, kemudian menyesuaikan verb, mengoreksi time reference, yaitu waktu yang disebutkan dalam pembicaraan, atau bisa menambahkan whether atau if. Alright, kita bahas yang pertama yaitu mengoreksi time reference. Untuk mengubah direct speech menjadi indirect speech, kita mengubah kata here menjadi there. Lalu last month atau last year diganti menjadi the month atau the year before, atau the preceding month atau the preceding year, the previous month, the previous year. Next month atau next year diganti menjadi a month later atau a year later, atau the following month, the following year, the next month, the next year. Kata now diganti menjadi at that time atau bisa then. Kemudian kata today diganti menjadi that day. Tomorrow diganti menjadi a day later, the following day, atau the next day. Yesterday diganti menjadi the day before, atau the previous day. 2 days atau 2 weeks ago diganti menjadi 2 days atau 2 weeks before, atau 2 days atau 2 weeks earlier. Contoh kalimat indirect speech-nya, will I receive the packet tomorrow? Will I receive the packet tomorrow? Akankah saya menerima paket tersebut besok? Berubah menjadi, he asked if he would receive the packet the following day. He asked if he would receive the packet the following day. Dia bertanya apakah dia akan menerima paket tersebut hari berikutnya. Jadi yang berubah di sini adalah kata tomorrow menjadi the following day. Contoh kedua, I have to return the book 2 days ago. I have to return the book 2 days ago. Saya harus mengembalikan buku tersebut 2 hari yang lalu.
berubah menjadi she said that she had to return the book 2 days earlier. She said that she had to return the book 2 days earlier. Dia berkata bahwa dia harus mengembalikan buku tersebut 2 hari sebelumnya. Yang berubah di sini adalah kata 2 days ago menjadi 2 days earlier. Rule yang kedua yaitu kita bisa menambahkan whether atau if. Whether atau if ditambahkan untuk menyampaikan kembali kalimat yes no question yang telah didengar sebelumnya. Contoh kalimatnya, do you have a little time? Do you have a little time? Apa kamu punya sedikit waktu? Berubah menjadi, he asked me if I had a little time. He asked me if I had a little time. Dia bertanya pada saya, apakah saya memiliki sedikit waktu? Contoh yang kedua, have you heard the news? Have you heard the news? Sudahkah kamu mendengar berita tersebut? Berubah menjadi, she wanted to know whether I had heard the news. She wanted to know whether I had heard the news. Dia ingin tahu apakah saya telah mendengar berita tersebut. Rule number 3, menyesuaikan verb. Verb atau kata kerja pada direct speech berupa imperative atau command pada reported speech diubah menjadi infinitive. Selain itu, umumnya verb tense, yaitu present atau future termasuk modal, diubah menjadi bentuk past. Misalnya jika direct speech dalam present tense, maka reported speech atau indirect speech-nya dalam bentuk past tense. Seperti present tense berubah menjadi past tense, present continuous berubah menjadi past continuous, present perfect berubah menjadi past perfect, future is atau are going to berubah menjadi was atau were going to, past tense berubah menjadi past perfect, kemudian past continuous berubah menjadi past perfect continuous. Will berubah menjadi would, must, have to berubah menjadi had to, may berubah menjadi could atau might, kemudian shall berubah menjadi should, ask for advice atau would untuk simple future, may yang untuk possibility berubah menjadi might, kemudian can berubah menjadi could. Contoh kalimatnya, I have cleaned your room. I have cleaned your room. Saya telah membersihkan ruanganmu. Ini bentuknya present perfect. Berubah menjadi past perfect. He told that he had cleaned my room. He told that he had cleaned my room. Dia mengatakan bahwa dia telah membersihkan ruanganku. Contoh kedua, may I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Ini bentuk may atau modal. Berubah menjadi she asked if she could go to the bathroom. She asked if she could go to the bathroom. Dia bertanya apakah dia dapat pergi ke kamar mandi. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran bahasa Inggris yang membahas tentang indirect speech atau reported speech kali ini. Semoga bermanfaat and thank you for watching.